Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam sapaan harian di Gereja Manan, Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi sebelumnya kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersujud Tuhan di hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, berkat anugerah-Mu, penyertaan dan pemeliharaan kepada kami hari lepas hari. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menyertai setiap hati kami. Roh Kudus-Mu Engkau urapkan setiap kami Bapa, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu hari ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Renungan hari ini dengan judul Hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengamati, mencermati sekarang ini, manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Tren seperti swafoto atau selfie membuat manusia semakin memuji diri sendiri dan puas terhadap keakuannya. Pujian lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang cantik dan kaya, bukan untuk orang-orang yang benar dan taat. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi. Secara tidak sadar, manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri dan sedapat mungkin hanya berrelasi dengan orang lain untuk sesuatu yang menguntungkan. Demikian juga orang baik, perbuatan baik dilakukan karena memberi rasa nyaman untuk dirinya, bukan murni karena kasih. Pelayanan pun demikian, belum tentu murni karena kasih atau cinta Tuhan. Bisa jadi kita melayani untuk membanggakan diri sendiri. Mungkin kita lahir di gereja, dibesarkan di gereja, melayani di gereja, kita menikah di gereja, mati di gereja. Selama hidupnya kita berpelayanan dan hidup berhubungan dengan gereja, tetapi tetap berakhir di neraka. Mungkin karena kita berada di dalam gereja, tapi sayangnya tidak di dalam Kristus. Siapapun yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia akan bermegah karena kemuliaan Allah, mampu menguasai diri dan mengakui adanya kuasa dari kasih Kristus. Seperti inilah diri kita yang semestinya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak ingin berdamai dengan keinginan daging yang memaksa kita melakukan berbagai hal yang tidak disukai Tuhan. Kita hanya mau berdamai dengan Allah, sehingga segenap pelayanan kita dari Kristus, segenap pelayanan kita terima dari Kristus, dan kita jalankan dengan penuh ketaatan. Kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kita menjalaninya dengan kekuatan dan pengaturan dari Tuhan, hingga kelak kita mengarah kepadanya. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang sangat mahal, yang tidak terbeli secara materi karena dibayar dengan darah Kristus di kayu salib. Dengan demikian sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kehidupan baru. Kehidupan baru berarti berdamai dengan Allah. Kehidupan baru berarti tidak lagi mengendalikan diri kita sendiri,
Kehidupan baru berarti hidup di dalam Kristus, menerima Kristus sebagai kekasih hati kita selamanya. Yesus menjadi Tuhan dan tujuan hidup kita. Hidup kita sekarang adalah menjadi seperti Dia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghayati kasih Tuhan di dalam hidup kita dan menjalani hidup dengan senantiasa berserah mengenai kehendak-Nya terhadap hidup kita. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ciri utama orang yang lahir baru adalah kasih. Kasih yang tidak akan bisa terbendung. Kasih Kristus yang bermurah hati akan selalu hadir dari dalam dirinya. Adakah kasih yang murah hati itu di dalam diri kita sekarang, Bapak Ibu? Kita harus selalu memikirkan Kristus. Kita selalu memikirkan bagaimana kehidupan kita berguna bagi sesama untuk kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus dinyatakan kepada orang yang ada di sekitar kita, yang kita layani, dan di dalam kehidupan berkeluarga. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk mengenal Kristus secara nyata dan benar, dan hidup hanya untuk kemuliaan Kristus. Selamat menghayati kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.